Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagian yang ketiga dari bagian laknat ya. As-salisatu yang ketiga, al-la'nu lisyakhsil muayyani. Al-la'nu pelaknatan lisyakhsil muayyan, kepada seseorang yang memang telah ditentukan, satu orang, person gitu ya. Kalau kemarin yang pertama itu pelaknatan secara umum dari sifat, dari kufur, dari bid'ah, ya, kefasikan. Yang pertama kemarin pensifatan secara umum, seperti pelaknatan Allah terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang ahli bid'ah, terhadap kefasikan. Yang kedua yang lebih khusus lagi, yaitu kepada Yahudi, kepada Nasoro, kepada Majusi, kepada Godariyah, kepada Khawarij, kepada Rawafid, Rafidho, nolak untuk taat. Tuh. Kepada kedoliman, kepada pemakan riba. Nah kalau secara umum gini, wadhalika jaizun. Termasuk yang pertama ini. Jadi ini maknanya wadhalika jaizun, dan itu boleh. Yaitu pelaknatan bukan kepada muayyan, bukan kepada yang ditentukan, bukan kepada orang gini, tapi sifat. Allah melaknat kepada orang kafir, siapapun yang kafir. Allah melaknat kepada pemakan riba, siapapun pemakan riba. Yang ketiga, al-la'nu li syakhsil muayyan. Nah ini tidak boleh ini. Pelaknatan kepada orang yang ditentukan. Wa fihi khotorun. Di dalam pelaknatan untuk manusia, orang tertentu, khotorun, bahaya. Bahaya apa? Bahaya kepada iman kita. Kenapa kok bahaya kepada iman kita? Karena ada riwayat dari Nabi. Ya. Siapa orang yang mengucapkan kalimat buruk kepada seseorang, kalau memang di orang itu sesuai yang diucapkan, ya sudah masuk ke sana. Tapi kalau sampai yang diucapkan tidak sesuai, maka kalimat buruk itu kembali kepada dirinya. Menyatakan fulan ini kafir. Ya kalau memang orang itu kafir, ya kena orang itu sudah. Tapi kalau ternyata orang itu tidak kafir, ini kalimat kafir, pengucapan kafir kembali kepada dirinya. Makanya tidak secara langsung ya, dia ini melaknat dirinya sendiri berarti, mengkafirkan dirinya sendiri. Makanya Imam Ghazali mengatakan di sini wa fihi khotor. Dalam masalah pelaknatan kepada seseorang yang tertentu itu bahaya. Diberikan penjelasan di sini. Wa kullu syakhsin, ada secara khusus, muayyan. Tapi memang kenyataannya seperti itu, tidak kena berarti. Yang ucapkan itu loh. Kita mengucapkan kepada fulan ini kafir. Fulan ini mengkufuri Allah. Kalau memang itu
dia mengkufuri Allah, ya selesai urusan. Artinya tidak akan kembali kepada kita kalimat pengkufuran tadi itu. Itu pegangan yang kecil itu, pegangan itu. Pegangan mana imam? Suruh duduk sama itu. Ayo sana. Duduk. Paham ini? Misalnya apa di sini? Wa kullu syakhsin, setiap orang, sabatat laknatu. Setiap orang sabatat laknatu. Yang memang ada pelaknatan atas dirinya. Yang memang ada pelaknatan atas dirinya. Syar'an secara syariat. Misal apa? Kafir'on. Fir'on. Itu kan jelas nas Quran itu kan. Abi Jahal. Maka pelaknatan kepada Fir'on dan Abi Jahal ini hukumnya tajuzu laknatuhu. Boleh pelaknatannya. Kita tidak ngomong apa faedahnya. Sudah jangan faedah dulu. Kita ngelihat boleh apa enggak. Kalau faedahnya ya jelas tidak ada faedahnya. Meskipun boleh pelaknatan kepada Fir'aun, pelaknatan kepada Abi Jahal boleh. Cuma apa faedahnya? Jangan dibahas. Ini bahas VG-nya ini. Masalah hukum agamanya. Tajuzu la'natuhu. Kenapa? Limautihim alal kufri. Karena kematiannya mereka itu, limautihim, karena kematiannya mereka tadi itu alal kufri, atas kekafiran. Kok bisa tahu mati atas kekafiran? Karena belum tentu loh. Kadang-kadang ada orang yang memang secara dohirnya tadi itu kelihatan dia itu mati kafir. Tapi siapa tahu dia itu tobat. Nah makanya kita tidak boleh langsung memvonis ya. Dia neraka, belum tentu. Tapi menjalani hukum syariatnya tetap dijalani. Paham ini ya? Perhatikan, ada orang sekarang. Dia yang terkenal orang kafir. Kemudian mati. Kita tidak tahu. Tidak ada saksinya dia tobat atau tidak, dia masuk Islam atau tidak. Ya berarti dia tadi itu dihukumi sebagai kekafiran untuk apa? Untuk menjalankan hukum di dunia ini. Tidak boleh disolati, tidak boleh dikubur di pekuburan muslim. Itu demi apa? Demi melaksanakan hukum dunia. Ngerti? Tapi hukum akhiratnya kita tidak tahu. Mungkin dia tobat di akhir umur. Cuma kita yang tidak tahu. Atau mungkin ada lain sebagainya lah. Ngerti ini ya? Lah kalau Fir'aun ini, Abu Jahal ini, selain diketahui limautihim al-kufri, satu, karena matinya mereka dalam kekufuran, ditambahi lagi ma'rifati dzalika syar'an. Pengetahuan secara syariatnya. Di Quran itu ada. Abu Jahal, Abu Lahab. Kan gitu. Fir'aun. Lah ini diketahui secara syariat. Kalau diketahui secara syariat, secara nas Quran, yang berlaku hukum di dunia. Kita tidak boleh. Paham? Hukum akhiratnya ya tidak tahu. Yang jelas kalau dia memang mati dalam keadaan kafirnya, janjinya Allah ya diadab. Kalau tidak, urusan di dunianya nahkum bidzohir. Kita menghukumi dengan dohir. Paham enggak? Ini kalau remang-remang jadinya toleransi remang-remang juga nanti. Akhirnya seolah-olah kita ini mau bertoleransi padahal nyalai akidah kita. Bahaya ini, bahaya sekali. Makanya di dunia itu kita dihukumi secara dohir.
Ana berikan gambaran secara dohir ya. Ente hadir sekarang depan anak ini. Pokoknya ngelihat, mau faham mau nggak faham, dohirnya faham. Karena apa? Karena ngelihat. Kalau tidak ngelihat berarti tidak faham. Itu dohir. Nah, hukum syariat itu di dunia ini, yaitu yang dohir itu. Nah, kalau Fir'aun Abi Jahal bedanya, selain dihukumi secara dohir, didukung sama syariat. Syariat mengatakan mereka mati dalam keadaan. Terus bagaimana? Kalau untuk Fir'aun sama Abi Jahal, boleh dilaknat. Tapi kalau untuk orang kafir, mati kafir tidak boleh dilaknat. Karena mungkin syakhsnya ya, orangnya. Kalau secara umum enggak. Oh, orang ini kalau memang mati kafir, Allah melaknat orang kafir. Allah melaknat orang kafir, selesai urusan. Tapi kalau Allah melaknat fulan, enggak boleh. Apa rasanya? Tidak ada hukum syariatnya pada dia. Tapi kalau secara kafir, iya mungkin. Hati-hati loh. Kalau dia mati dalam kafir, berarti dia akan diadab sama Allah. Kemudian berlaku di hukum dunianya, tidak boleh disolati. Ini maknanya. Nah, wa amma syakhsu bi'ainihi mimman la yarid nassu fi mautihi al-kufri fala yajuz. Wa amma syakhsun, adapun seseorang yang bi'ainihi, kita menuduh langsung jedek fulan, ya disebutkan ya, bi'ainihi mimman lam yarid an-nassu fi mautih. Tidak ada riwayat, tidak ada yang mendukung secara nas Quran, secara hadis Nabi, kan ada kan? Cuma nasnya secara apa? Umum, kafir, ahli bid'ah, Mu'tazilah. Tapi fulannya ini enggak. Lalek Fir'aun sama Abi Jahal, hebatnya itu, naudzubillah, hebatnya itu, sak Fir'aun ini disebutkan dalam Quran. Abi Jahalnya disebutkan dalam Quran. Ngerti tipis namanya, paham ya? Lam yarid fihi nassu fi mautih alal kufri, atas kafirannya. Enggak tahu, fala yajuzu. Fala yajuzu apa? Enggak boleh. Untuk apa? Melaknat. Makanya enggak boleh melaknat. Kif melaknat? Enggak boleh. Karena enggak ada sesuatu yang pasti di situ. Ini. Fa innahu rubbama yuslimu, bisa jadi loh dia masuk Islam, au yatubu, atau bisa jadi dia tobat, au yarji'u, atau dia kembali ila sunnati, kepada syariat, atau wal istiqomah, lurus di syariat nanti, bisa jadi. Paham? Tapi bukan dalil ini kita boleh menghukumi mereka seperti orang muslim. Nah, itu yang salah. Gara-gara pengkaburan masalah toleransi, akhirnya dengan dalil seperti ini, maka kita boleh menahlili orang kafir. Karena mungkin dia tobat, karena mungkin dia Islam, karena mungkin dia kembali kepada syariat, karena mungkin ini, karena mungkin itu. Tidak bisa. Tak bisa. Nah, kumbi dohir ya apa kon? Lah dohir ya apa? Misalnya sekarang inti ngatakan gitu ya, bahwa berarti orang kalau orang kafir itu ditahlili tidak apa-apa, karena mungkin dia masuk Islam. Oh gitu ya. Berarti dohir, tidak bisa dohir gitu. Oh ya, sini tak tempeling. Plak. Loh, kenapa yang tempelin anak? Loh, anak cinta sama ente. Musuh cinta ditempeling. Loh, belum tentu loh. Anak kepingin menempelkan tangan anak di tepi ente. Apakah bisa seperti itu? Enggak bisa. Wong itu nempeleng anak. Nah kan, berlaku hukum dohir kan? Lagi apa udah berlaku hukum dohir? Pas ditempeleng itu kamu dohir. Kenapa ini perlu? Karena kalau enggak, toleransi kabur. Mau jadi kaget. Orang kafir ditahlili. Ya apa ya? Orang kafir ditahlili. Iya bang. Ojo teko bang.
Teko ndak? Anda. Oh ya, ndak apa mungkin ini tobat semua. Alhamdulillah, semua dijaga oleh Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.